Perkenalkan, nama saya Nathanael Kevin, mahasiswa EBC di BINUS Malang, ingin mengerjakan tugas mata kuliah Business Plan. Teman-teman tahu nggak sih, ngomongin tentang bisnis furniture di Indonesia, kalau permintaan konsumen terhadap furniture kayu itu selalu meningkat tiap tahunnya teman-teman. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena memang adanya rasa dari para masyarakat konsumen buat menambah furniture kayu yang mereka miliki di rumah mereka. Nah, disitulah datang yang namanya kayu craft atau usaha dagang kayu craft milik saya sama ide bisnis kelompok saya sama teman saya. Nah, kayu craft itu apa sih teman-teman? Kayu craft sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Jadi kita ini bisa membuatkan customisasi. Jadi konsumen tuh mau apa kita bisa buatin, atau kita pun juga punya warehouse sendiri. Contoh kalau teman-teman tahu itu seperti IKEA ya, jadi kita juga punya warehouse sendiri. Nanti kedepannya itu kita mau bikin warehouse, ataupun kita juga bisa menerima customisasi sesuai dengan permintaan konsumen. Tapi pada dasarnya kayu craft sendiri adalah furniture kayu yang bergerak di bidang desain minimalis yang tidak kenal waktu. Jadi desain-desain yang kami keluarkan tuh pasti produknya tuh kursi yang minimalis, meja yang minimalis, yang cocok dengan orang-orang yang suka minimalis dengan desain yang sangat simple dan sangat elegan. Nah, lanjut ya teman-teman. Analisis pasar dan peluang. Nah, di Indonesia sendiri itu tren furniture custom itu telah tumbuh sekitar 10% setiap tahun teman-teman. Didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya estetika dan fungsionalitas di dalam rumah. Di dalam mereka punya rumah teman-teman. Nah, kayu craft juga mengadopsi pemasaran digital yang semakin penting dalam menjangkau pelanggan baru. Jadi kita itu nggak cuma jualan kayak buka toko atau buka warehouse, tapi kita juga ada sosial media, juga ada dari toko online, juga bisa pesan by WA ataupun website. Nah, kayu craft sendiri dibagi menjadi 3 subbab pemimpin ya. Jadi pembagian tugas yang jelas dan efektif sangat penting untuk operasional kayu craft. Contohnya ada COO, Chief Operational Officer, terus ada CMO, Chief Marketing Officer, dan juga yang terakhir adalah CDO, Chief Distribution Officer, yang memegang tentang persoalan distribusi. Nah, ada nggak sih dampak faktor musim-musiman dari iklim di Indonesia terhadap kayu craft sendiri? Ada pasti ya teman-teman. Tahu nggak sih kalau misal contohnya hujan gitu ya, kita tuh dari kayu craft sendiri tuh kesusahan buat logistik karena musimnya hujan, terus jalannya licin. Jadi buat pengiriman barang, apalagi kayu ya, takutnya kayu itu kan rentan sama air kan teman-teman, itu pasti lebih susah. Nah, dari sana sendiri konsumen tuh ragu untuk memesan. Tapi di lain sisi ketika pada saat hari Natal atau hari Lebaran, justru kayu craft itu sangat bakal ramai teman-teman, karena kebanyakan dari rumah-rumah ataupun keluarga ataupun para individu konsumen, mereka itu mau memulai tahun baru ataupun dengan Lebaran itu dengan looks yang new dari rumah mereka, entah itu kursi baru, meja baru, ataupun lemari baru teman-teman. Nah, kesimpulannya apa sih dari kita semua membahas ini? Kita udah bahas tentang kayu craft itu apa, analisis pasar furniture kayu custom di Indonesia, terus faktor-faktor musimnya, terus siapa aja yang memegang dan bertanggung jawab di setiap bidangnya. Nah, kesimpulannya itu kayu craft memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar furniture. Jadi saya sendiri dengan kelompok saya itu sangat seneng karena dari hasil esai ini kita itu yakin kalau bisnis plan ini tuh bisa dijalankan loh sebenarnya, karena kita memiliki kesempatan yang ada di pasar Indonesia, terutama dengan fokus pada desain minimalis dan layanan customisasi. Strategi operasional yang efektif serta penggunaan pemasaran digital yang tepat dapat membantu kayu craft bersaing di pasar yang semakin kompetitif teman-teman. Nah, hubungannya apa sih topik ini dengan topik mata kuliah bisnis plan? Tentunya ketika kita membuat rencana bisnis seperti saya membangun kayu craft ini ya, ada aspek-aspek seperti strategi ataupun pemasaran dan operasional. Nah, strategi pemasaran digital yang digunakan kayu craft ini seperti pemanfaatan sosial media, website, dan lain-lain itu merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan pasar ya teman-teman. Selain itu, pembagian tugas yang efektif dalam tim manajemen juga memastikan supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan baik teman-teman. Nah, lesson learningnya apa sih dengan saya membuat esai ini ataupun saya bercerita kepada teman-teman sekalian?
Nah, selama proses penulisan esai ini saya sendiri memperoleh wawasan yang mendalam. Saya itu banyak belajar di mata kuliah bisnis planning itu kalau ternyata membuat ide bisnis ataupun rencana bisnis itu nggak sesimpel itu, nggak sekedar kayak oh aku mau bikin ini, aku mau bikin itu. Ternyata kalau diseriusin dan dipikirkan secara mendalam itu sangat banyak sekali topik yang bisa kita ulik. Itu lesson learned bagi saya sih. Nah teman-teman gimana, menarik nggak sih mendengar ceritaku sama kelompokku ini tentang kayu craft ini, ide bisnisku. Nah sekian dari saya, Nathaniel Kevin, terima kasih, bye bye.